Shalom Bapak Ibu, keluarga damai terkasih. Kiranya kesehatan dan sukacita hadir di setiap kita hari ini. Kita kembali bertemu dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini tanggal 30 Juli 2026. Dan kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih dan senantiasa mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih penyertaan-Mu bagi kami hingga sampai pada hari ini. Kami kembali bersama mau merenungkan akan firman-Mu. Penuhi kami dengan hikmat untuk memahami firman kebenaran-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu keluarga damai yang terkasih, kita semua yang saat ini mendengar renungan Samas hari ini pasti dari generasi yang berbeda-beda ya. Baru akhir-akhir ini pembedaan atau pengelompokan gen atau generasi ini mulai didengung-dengungkan di mana-mana. Ada gen baby boomer. Ini generasi di usianya orang tua saya Bapak Ibu. Ya mungkin mohon maaf juga ada di usia kita yang mendengar Samas saat ini. Saya sendiri adalah termasuk gen X yang dikategorikan kelahiran antara tahun 65 sampai dengan tahun 80. Ada juga yang dikenal dengan gen milenial atau gen Y. Dan kalau anak-anak gen X seperti saya umumnya melahirkan individu gen Z. Seperti anak-anak saya saat ini yang lahir di rentang tahun 97 sampai 2012. Bapak Ibu, dalam minggu-minggu ini dan hari ini tema yang disusun dalam Samas kita adalah ketegaran dan ketangguhan masing-masing gen dalam menghadapi kehidupan. Dan pada renungan Samas kita hari ini, nas renungan diambil dari kitab Amsal 22 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Renungan kita ambil tema Alfa menjadi terang di dunia maya dan tegar di dunia nyata. Bapak Ibu keluarga Samas, bagaimana dengan gen Alfa sesuai tema kita hari ini? Generasi Alfa adalah kelompok individu yang lahir pada rentang tahun 2010-an hingga 2024 yang dikenal sebagai generasi digital karena sangat akrab dengan teknologi digital dunia maya sejak dini. Dan mereka ini lahir dari anak-anak kaum gen milenial atau gen Y. Pada masa ini anak-anak gen Alpha sudah sangat terbiasa dengan teknologi gawai atau gadget dalam bentuk smartphone, tablet, komputer, laptop yang terkoneksi dengan internet yang merupakan kecerdasan sejak masa anak-anak mereka bahkan sejak bayi. Karakteristik utama anak-anak yang lahir sebagai gen Alpha adalah mereka maunya menggunakan metode belajar dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara visual dengan gawai-gawai gadget mereka. Ingin lebih cepat menyerap informasi lewat gambar, animasi, dan video-video yang ada di gawainya. Dengan karakteristik ini, maka tantangan yang dihadapi dalam membina individu gen Alpha adalah bagaimana mengatasi ketergantungan gawai atau perangkat-perangkat digital mereka, dan hal ini mengakibatkan kurangnya fokus dalam diri mereka. Mereka cepat terdistraksi dan memiliki rentang perhatian yang pendek. Dan hal ini mengakibatkan interaksi sosial sangat kurang. Misalnya dalam membaca ekspresi wajah orang lain dan bahasa tubuh secara langsung. Karena sering berinteraksi di dunia digital dan memiliki sikap individualistis. Individu gen Alpha ini memiliki sifat emosi yang lemah. Cenderung sudah mudah marah atau frustasi ketika dihadapkan pada situasi dunia nyata yang perlu upaya karena mereka inginnya bisa langsung secara instan. Bapak Ibu keluarga damai terkasih, mendampingi generasi Alpha agar tegar dan tangguh dalam menghadapi kerasnya kehidupan, namun tetap bercahaya di dalam keasikannya di dunia maya gadgetnya. Kita sebagai orang tua atau para pendidik, orang tua di rumah maupun di sekolah ataupun dimanapun perlu melakukan upaya-upaya dan didikan. Sebagai orang tua dan para pengajar perlu melatih pemecahan masalah di anak-anak gen Alpha secara mandiri, mengajarkan pengelolaan emosi,
serta membatasi ketergantungan pada gadget yang mereka miliki. Lalu kita sebagai orang tua membuat strategi membentuk keteguhan mental Gen Alpha, di mana kita sebagai orang tua atau pengajar tidak terlalu cepat menolong. Biarkan anak Gen Alpha menghadapi kesulitan kecilnya dan mencari solusinya sendiri dahulu dari setiap permasalahan yang dihadapi. Para orang tua dan pendidik mengajarkan anak mengenali rasa sedih, marah, atau kecewa, lalu beritahu cara melampiaskannya dengan sehat. Lalu perlu mengurangi keasikannya dengan dunia digitalnya dan imbangi dengan kehidupan nyata di sekelilingnya. Dorong permainan fisik atau kegiatan luar ruangan agar mental mereka tidak rapuh pada situasi di sekelilingnya. Hadir secara fisik dan emosional, kita pun sebagai orang tua, para pengajar atau keluarga dalam berinteraksi dengan mereka perlu juga memiliki sikap meletakkan gawai gadget mereka saat berbicara dengan mereka, agar anak juga merasa dipedulikan dan didengar. Orang tua harus menjadi teladan otentik. Anak melihat langsung konsistensi hidup orang tua dalam mengasihi Tuhan dan sesama, dan bukan hanya sekedar memberi aturan-aturan. Dan kehidupan orang tua anak-anak ini harus selalu berakar pada firman Tuhan dengan mengajarkan kebenaran Alkitab secara konsisten di rumah, agar anak tahu siapa diri mereka di dalam Kristus. Lalu melakukan doa bersama atau family altar dengan melibatkan anak dalam doa harian untuk menyerahkan pergumulan dan kecemasan mereka kepada Tuhan. Dan yang terpenting, Bapak Ibu Saudara terkasih, tanamkan pondasi iman Kristen yang kokoh. Dan sesuai nats firman Tuhan yang kita baca dalam Amsal 22 ayat 6 tadi, yang mengajarkan pentingnya membangun fondasi iman sejak dini, agar anak tidak mudah terombang-ambing di era arus digital dunia maya yang mereka hadapi. Dan melalui keteladanan hidup nyata dari kita orang tua atau guru akan membantu dalam pembentukan karakter berlandaskan firman Tuhan, serta membangun komunikasi yang penuh kasih. Kiranya kasih Kristus memberikan kekuatan bagi kita, para orang tua di rumah, keluarga maupun orang tua di sekolah dan di gereja, untuk selalu menjadikan ajaran Kristen dan norma sosial sebagai pegangan hidup yang kokoh saat anak-anak Gen Alpha masuk di dunia nyata dan harus menghadapi semua masalah di luar rumah. Kiranya Tuhan memampukan kita. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam kemuliaan-Mu, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami yang harus mengajar dan mendidik anak-anak kami, khususnya Gen Alpha, untuk tetap bercahaya di dalam kehidupan dunia mayanya, dan tetap kuat dan tegar menghadapi dunia nyata kehidupan mereka. Tolonglah kami dan ajarlah anak-anak yang masih belia dan kecil ini Tuhan, khususnya generasi Alpha, untuk kami bisa mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang Tuhan beri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.